Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! P7 adalah 1 jam 10 menit untuk 10 km. Lebih lambat. Lebih lambat. Oke. P7. P8 adalah 10 km 1 jam 20 menit. Nah, untuk full maraton rata-rata pelari rekreasional, kayak kita itu namanya pelari rekreasional, itu full maraton sekitar 5 sampai 6 jam. Berarti dengan pace 8, pace 7 dan 8. Untuk full maraton 42 km. 42 km. Ada ukurannya. Tahulah, kita punya alarm tubuh namanya. Pada saat sakit kita tahu kenapa ya. Periksain deh. Gitu. Kita harus punya alarm tubuh. Pada saat nggak agak kuat, jangan ikutin. Kok dia lebih muda dari tua gue dari gue lebih jangan kuat. ukur ke orang lain. Jangan ukur. Ukuran ini diri kita. Itu ngajak orang yang jago itu untuk mencari sepatu yang benar. Iya. Terus teknik yang benar. Sudah gitu baru mulai latihan. Oke. Hari ini kita akan kedatangan satu kawan lama saya nih. Bermula dari saya ngelihat fotonya kawan saya ini bersama teman saya yang wanita namanya Marni Hasyana. Di hadapan saya ini ada namanya Andre Ismangun yang sampai dengan saat ini dia baru 15 kali saja itu tiup lilinnya ya. Berulang tahun. Berulang tahun 15 kali. Jadi nanti saya tanya dulu nih. Ini karena temen saya panggilnya apa ya? Masa panggil abang ya gitu ya? Bung Andre. Oke. Bung Andre, benar kan 15 kali tiup lilin? 15 kali karena kan lip day. Lip day. Nah, jadi Bung Andre ini termasuk orang yang lupa umur atau golongan yang nggak lupa umur? Kalau saya umur hanya suatu angka. Jadi hanya sesuatu angka yang tidak ada kaitannya dengan fisik kita. Tahu nggak saya maksud orang yang lupa umur dan nggak lupa umur? Saya selalu kalau ditanya orang, itu umur saya 22. Ya. Kenapa? Karena dari zaman dulu waktu ditanyakan umur saya 22 dan saya ingat terus sampai sekarang. Nggak pernah ganti, 22 tahun. Konsisten. Sedangkan banyak orang itu termasuk golongan lupa umur. Hari ini umurnya dia 22, besok 2 tahun lagi jadi 24. Buset deh, baru 2 tahun aja beda. Dia udah lupa. Nggak konsisten. Dokter Jaya termasuk yang mana nih, Dok? Nggak konsisten. Nggak konsisten ya. Nah, nanti mungkin kenapa Bung Andre ini jelasin umurnya cuma 15 kali tiup lilin, tapi yang jelas beliau ini seorang praktisi ya di pekerjaannya, tapi dia punya hobi yang aneh. Sebenarnya nggak aneh. Banyak orang menekuni hobi itu, tetapi kalau kita lihat dari penampilan fisiknya dan kekuatan badannya, nggak mencerminkan orang yang sudah berumur segitu. Ya, umur 15 tahun kan? Ya, Andre ya. Nah, ke depannya ini saya mau minta tolong bantuan Dokter Jaya, karena beliau punya hobi sama Dokter Jaya punya profesi ini, boleh dibilang mepet-mepetan gitu ya. Sedikit nyambung. Oke, kita minta Bung Andre perkenalkan diri, atau Dokter Jaya mau nanya sedikit masalah pribadinya nih. Mungkin perkenalkan diri dulu aja deh kayak Bapak. Ya, saya Andre Ismangun, dikenal kalau di dunia lari saya dipanggil Om Andre. Menunjukkan ketuaan saya berarti ya. Oh gitu ya. Dia panggil di Om Andre karena walaupun 15 tahun ya. Iya. Jadi saya 15 tahun itu bukan 15 tahun, 15 kali berulang tahun. 15 kali tiup lilin. Tiup lilin karena saya selalu lahir di tanggal 29 Februari di tahun 64 yang which is itu 15 kali baru tiup lilin. Ya kan, tinggal dikali 4 aja. Kalau di Indonesia disebut tahun kabisat, tapi kalau di sana dikatakan lip day, hari yang hilang. Jadi saya kebetulan hari yang hilang, saya lahir di hari yang hilang. Jadi yang penting orangnya nggak hilang. Tapi ini Andre Ismangun. Iya. Ada nama lain juga. Ada apa is apa. Ternyata tuh
beda kata depannya, is-nya belakangnya Is-nya. beda. Adalah siapa? Adalah siapa. Jadi kalau Andre adalah Mangun gitu ya. Tapi kalau di luar saya kadang-kadang disebut Isman Gun. Oh. Karena orang asing kan nggak ada eng. Wah. Jadi terus Andre Isman Gun. Isman Gan. G-A. Ini Iya. tidak ada eng. Isman Gun. Isman Gun. Isman Gun. Oke. Keren ya, keren. Iya. Saya pikir sebenarnya pistol. Oke. Nah, saat ini kita bicara dengan Pak Andre ini terutama untuk sesuatu yang kalau menurut saya banyak orang yang tekuni. Kenapa? Biasanya kalau dokter, kalau nasihati pasien, ya bilang ubah pola hidup, makan yang baik, olahraga. Nah, kalau ditanya olahraga apa, dokter itu hampir selalu bilang olahraga itu yang paling gampang adalah olahraga yang tidak yang nggak pakai alat. Ya. Apa itu? Berenang, lari. Nah, itu dia. Nah, Suman sebagai dokter nih, saya karena kebanyakan nih dokter itu orang yang munafik sebenarnya. Kenapa? Kok Dia munafik, selalu Dok? bilang harus olahraga berapa kali dok? 1 minggu 5 kali, 5 hari katanya 5 kali. Harus olahraga minimal 30 menit. Tapi dokter sendiri nggak pernah olahraga. Karena kenapa? Dokter nggak punya waktu. Nah, karena seperti itu kan, kalau ada orang yang kemudian bertanya lebih jauh, lari itu yang gimana sih dok? Nah itu. Ada satu nasihat yang selama ini dikasih tahu sama dokter. Lari kecil aja, dia bilang lari nggak jalan cepat. Lari, tapi ingat kalau di atas 60 tahun jangan lari. Nanti dengkulnya rawannya copot, dia bilang rawannya rusak. Nah itu. Nah kebetulan nih hari ini kita bertemu dengan rekan Andre ini yang juga justru penekun, bukan itu praktisi lari. Nah, Tapi kita saya akan menggali itu gitu. Saya mau nanya dulu sama Dokter Jaya. Iya. Dokter Jaya bilang tadi dokter itu nggak punya waktu. Ya. Kenapa dok nggak punya waktu? Rata-rata dokter kenapa nggak punya waktu? Nah, sekarang gini, kerja dokter itu selalu namanya overwork. Overwork dalam arti kan setiap dokter tuh pasti pegang rumah sakit. Pegang rumah sakit jam 8 pagi, dia udah ada di rumah sakit. Jam 8 minimal ya, jam 7, jam 8. Terus dia praktek sampai dia di dalam ruang perawatan sampai jam 5, jam 6. Prakteknya sorenya poliklinik jam 9. Sampai jam 9, jam 7 lah. Sampai jam 9. Tapi kalau dokternya rame sampai jam 12. Kapan olahraganya? Tapi kalau menurut saya bukan itu jawabannya dok. Apa? Karena nggak mau beli waktu. Iya. Kalau nggak punya baju, beli baju. Kalau nggak punya ini, sampai ada orang misalnya, beli gula, nggak punya gula, beli gula katanya. Nggak punya waktu ya? Nggak punya waktu, harus beli waktu. Terus suatu ketika si mamanya tuh bilang, nggak ada duit, beli duit mah. Jadi dokter Jaya harus beli waktu. Gimana cara beli waktunya? Ya kurangin proses ininya dok. Apa namanya? Kegiatan yang lainnya dok. Kegiatannya kan sebenarnya bagian dokter tuh aman. Tapi saya punya teman juga yang dokter. Jadi setiap race saya selalu buat namanya dokter berlari. Jadi ada namanya running doctor. Fungsi running doctor kebetulan di event organizer saya kebetulan juga punya event organizer, lari, khusus lari. Jadi ada running doctor. Dan isinya dokter semua. Dokter yang hobi lari. Kenapa kita butuh running doctor di situ? Karena kadang-kadang ambulans itu kan nggak akan cepat kalau terjadi accident. Ya kan, nggak cepat dia. Nah, di situ ada running doctor. Kalau terjadi itu emergency, si running doctor sendiri yang akan menghandle-nya. Jadi bukan berarti dokter itu nggak punya waktu, banyak dokter. Oh iya bisa. Jadi si dokter ini tinggal tergantung teman. Saya punya teman dokter, kemana-mana dia bawa ransel. Memang itu alat dokter dia. Tapi kalau dia naik mobil berhenti kemudian macet, dia lari ke rumah sakitnya. Itu udah publish loh organisasinya tuh. Maksudnya? Running dokternya. Running dokternya itu untuk race saya rekrut dokter. Kemudian dokter itu yang hobi lari. Kemudian dia akan di race kami, itu dia akan misalnya di 10 kilo ada 3 cluster kloter running doctor dengan kecepatan berbeda. Sehingga apabila ada orang jatuh, collapse di depan, itu running doctor yang akan turun. Waduh, hebat tuh, bagus. Dokter Jaya mesti ikut tuh dok. Nah, tapi begini soal masalah itu ya, saya ingat tuh salah satu guru saya. Itu dia profesor penyakit dalam. Ya karena waktu banyak pasien nggak pernah olahraga. Sampai sekali waktu saya nanti jalan-jalan di lorong-lorong di rumah sakit. Ini jalan cepat. Ya, Prof, kenapa? Saya udah pasang stand 1 katanya. Tuh, kenapa? Ya udah taubat sekarang. Udah taubat berhenti olahraga. Karena nggak pernah olahraga. Akhirnya olahraga. Dia olahraganya apa?
keliling di bangsal-bangsal Iya. keliling. Terus begitu saya bilang, terus bagaimana caranya supaya itu? Oh saya pakai ini dia Iya. bilang, pakai beban, Iya. pakai beban. Jalan, Yang rajin penting kali. keringat kardio ya. Nggak, jadi maksudnya saya, ya kadang-kadang mesti ada peringatan dulu, kadang-kadang baru orang kemudian baru tobat Kesadarannya. Ya bagus. Tinggal dokter sadar dengan abang ini sadar juga. Nah ini kita mau cari ilmu yang benarnya nih dari Pak ini. Gimana Ilmu orang dokter. lari itu sebenarnya yang gimana sih yang sehat gitu loh? Ngomong-ngomong masih ngerokok nggak? Udah berhenti. Udah berhenti ya? Udah berhenti. Saya Oh. merokok berhenti di umur 48. Sekarang 12 tahun yang lalu. Dan tidak pernah punya minat lagi untuk merokok. Mulai merokok, Mulai merokok umur 15 tahun. wah, Berhenti di umur 48 tahun dan tidak ada minat lagi. Karena menurut saya rokok itu hanya mindset. Kebetulan profesi saya lawyer, yang kerjanya depan komputer. Dulu waktu merokok, saya berpikir bahwa tidak akan ada inspirasi apapun pekerjaan kalau saya tidak merokok dan tidak Ya. kopi. Ternyata itu seperti needs yang kayak placebo. Jadi setelah saya berhenti merokok, tetap aja kerjaan inspirasinya ada gitu. Jadi itu cuman kita aja gitu kan, perasaan aja. Aduh, nih gitu. Ternyata nggak ada hubungannya. Enggak ya? Nggak ada. Ada satu teman saya, komentarnya beda nih sama Bung Andre. Iya. Teman saya itu sampai stroke 3 kali. Masih ngerokok. Ya, walaupun ngerokoknya sudah sangat sedikit. Berkurang. Iya. Bahkan kadang-kadang cuman sambil dia cuman dikasih rokok sama teman karena dia udah nggak ngebeli lagi. Alasannya kalau dikasih kan nggak bisa nolak katanya. Iya. Omongan dia tuh apa dia bilang? Dia omongin dia begini. Frank, gue tuh dari kecil belajar ngerokok sampai ditabokin sama orang tua gue. Sekarang gue udah pinter ngerokok, masa gue berhenti katanya. Oh, Ya, memang memang konsisten tuh, Konsisten. Ya, kadang-kadang juga orang untuk memakai alasan berhenti merokok tuh, tidak berhenti merokok tuh nyeleneh, ya kan? Contoh orang Indian aja merokok sampai tua juga nggak matinya juga umurnya panjang. Tuh. Orang juga akan mati ngerokok nggak ngerokok. Ya. Jadi itu alasan yang nyeleneh yang menurut saya sih sebenarnya sah-sah aja karena waktu perokok pun saya akan menjawab seperti itu. Ya, waktu masih jadi perokok. Tapi pada saat saya punya kesadaran untuk membalikkan needs saya, keinginan untuk nikotin hilang, itu nggak ada jawaban kayak gitu. Nah, sekarang apa tuh kejadiannya tuh? Bisa cerita nggak? Kenapa kok bisa tiba-tiba berhenti? Jadi saya pada saat itu di umur 48 tahun, kebetulan ibu saya juga pelari, Mia Ismangun. Siapa? Mia Ismangun. Bisa tadi tahulah beberapa pelari. Ya, kalau saya kenal sama ibunya. Karena waktu dia sekolah dulu kan sama waktu SD. Sering kali, ini anak kesayangan mami nih. Jadi saya suka dijemput dulu waktu SD. Tapi ibu saya kalau nyetir mobil takut masuk ke dalam, parkirnya depan. Oh iya. Di Wimo. Di Wimo. Iya, depan. Jadi dia nggak, karena kan gangnya kecil ya masuk sekolah kan. Dia selalu parkir depan, saya dijemput. Ibu saya parkir situ, dia jalan ke dalam. Jadi kembali lagi. Jadi ibu saya pelari. Kemudian dia pada saat saya umur 48, dia beda sama 25 tahun lah. Berarti dia sekitar umur 72 lah ya. Masih lari. Sampai dengan 72 78 tahun. 78 Waktu saya itu 72 tahun dia. Kan saya umur 48. Bedanya 25 tahun sama saya. Ya kan? Berarti 25 tambah 48 berarti kan 73. Ibu saya. Masih lari. Masih lari. Jadi kan pada saat itu saya harus nganterin ibu saya untuk ibu gue tuh untuk lari besok. Anterin Dre kata. Adikku nggak bisa nganterin. Pada saat malam-malam sebelum pagi-pagi jam 2 malam saya kebangun. Aduh, tiba-tiba kok dada saya kayak enak gitu. Saya ingat ibu saya besok saya nganterin ibu saya gitu kan. Kemudian saya bilang, aduh, gue kepengen lari dulu. Kebetulan saya dulu waktu masih SMA dan kuliah masih suka nemenin ibu saya lari di Bali gitu, nemenin dia. Waktu ibu saya masih umur 40-an lah ya kan. Nemenin dalam arti kata lari juga. Masih saya pelari juga gitu kan. Tapi akhirnya rutin setelah kuliah dan bekerja kan nggak ada lah rutinitas gitu kan. Aduh, ngerokok kan masih merokok. Aduh, gimana? Besok saya kepengen nemenin ibu saya lari bulan. Tapi saya harus berhenti ngerokok kayaknya supaya saya bisa nemenin gitu kan. Saya berpikir pada saat itu, ya gue nggak mau mati muda lah ngerokok gitu kan. Ibu saya aja masih olahraga, masa orang lain aja menginspirasi ibu saya gitu kan. Masa gue sendiri nggak ngikutin, itu aja maksud gue. Akhirnya saya pagi-pagi
saya nggak nyentuh rokok pada saat pagi-pagi subuh itu. Saya langsung berangkat jemput ibu saya. Saya temenin dia lari. Tadinya mau temenin di start aja gitu kan. Kemudian saya support. Tapi saya ikutin dia lari. Saya ikutin akhirnya sampai finish. Berapa kilometer deh? 10 kilo. 10 kilometer. Sampai finish. Dan saya kan mau nggak mau ngikutin sampai finish juga kok. Iya. Loh kok saya bisa? Masih bisa gitu maksudnya untuk ini. Nggak terengah-engah waktu itu. Ya terengah-engah lah, nggak pernah latihan gitu. Tapi kan berhenti ngerokok. Tapi nyampe yang penting. Iya, nyampe dulu. Saya berpikir, kenapa gue nggak seperti dia lagi gitu, berolahraga. Pada saat itu saya benar-benar berhenti merokok. Pagi itu udah nggak disentuh rokok. Ini sama kayak orang puasa ya, dimulai dari niat dulu ya. Iya. Jadi niat saya benar-benar bulat dan pada saat itu anehnya rokoknya temenan kopi sekarang nggak saya sentuh lagi. Saya hanya ngopi buat gaul aja. Kalau diajak ke warung coffee shop atau apa baru saya ngopi. Kalau dulu setiap hari pasti di meja kerja saya ada 3 cangkir kopi dan gula. Menurut saya itu juga hidup nggak sehat pada saat itu, ya kan dok, benar kan? Iya, Kopi oke, kafein kalau 1 gelas, tapi kalau 1 hari udah 3 muk kan udah susah juga. Iya, berarti dia si kopi sama si rokoknya kompak Dia, berteman dia. Udah musuh juga. Musuhan juga. Tapi akhirnya orang bilang, lu nggak permen lo makan gitu, enggak. Saya nggak ada pelariannya kecuali lari. Ya. Maksudnya berhenti ngerokok pelariannya apa? Makan banyak kah? Badan saya yang tadinya pada saat merokok tuh 78, pas berhenti ngerokok 78-80, 78-80. Malah pernah aja akhirnya 75 pada saat saya rajin lari. Jadi sesuatu yang tidak mengubah habit saya. Ini yang keren menurut saya. Kenapa? Biasanya orang berhenti merokok tuh setelah vonis dokter, tau nggak? Iya. Dokter vonis kalau kamu masih merokok, umur kamu tinggal 3 jam lagi. Wah, ini nggak pakai vonis-vonisan. Dan satu juga, Franky, di persahabatan tuh ada klinik berhenti merokok. Susah sekali suruh bikin berhenti ngerokok. Ya. Oh sampai gitu-gitu, jadi pasiennya pada bohong. Bapak ngerokok, gua udah nggak ngerokok, udah dites dah. Dites, Bapak masih merokok, bohong loh Bapak gitu. Jadi yang penting kalau di sini adalah niat ya. Niat, karena merubah mindset kita. Jadi gini, ada orang bilang, gue berhenti merokok cuman kadang-kadang sekali. Berarti otak kita masih butuh nikotin. Kemudian gue berhenti ngerokok pakai plester nikotin. Iya. Berarti dari sini tetap masuk ke sini nikotinnya. Ada plesternya. Oh. Jadi itu menggantikan nasihat. Memang zat kimianya, adiktifnya nggak masuk lewat paru-paru. Tapi kan ini needs-nya ada. Suatu saat kan dia ngisap lagi rokok. Ada juga yang bentuknya permen. Permen gitu. Jadi kalau saya cuman lihat bahwa kalau kita merokok kemudian berhenti, tinggal kita switch kepala kita dengan kesadaran bahwa gue nggak butuh nikotin. Seperti juga, kebetulan saya dulu suka minum juga. Saya switch buatnya, saya tidak butuh alkohol. Ini pengertian minum tuh minum alkohol nih. Kalau sebenarnya minumnya Bung Andre ini bukan minum yang air putih, yang tanpa rasa, ini minum pakai orang rasa. Jepang. Iya. Orang Jepang. Jadi begitu juga rokok, alkohol itu tinggal kita mau switch, butuh nggak kita? Begitu cepret. Jadi kita bilang nggak butuh, dia nggak butuh gitu ya. Nah, jadi semua itu niatnya ada di kepala kita. Niat berhenti merokok, berhenti mabok lah kalau itu. Kalau cuman gaul, it's okay lah. Tapi kan kadang-kadang orang berlebihan akhirnya menjadi tidak sehat. Nah, sekarang saya mau nanya gini. Kan ada periode tuh sama sekali ya merokok, ya olahraga merokok, terus kemudian rokok berhenti itu. Ada nggak perubahan dalam stamina, mungkin kencangnya lari atau apa? Lebih jauh dan lebih kencang udah pasti. Oh iya. Lebih jauh dan lebih kencang maksudnya gini. Tapi akhirnya kita merasakan kebahagiaan seperti dokter tahu bahwa hormon endorfin kita maksimal. Ya. Jadi kita bisa ketawa bebas. Pekerjaan saya kan sebenarnya aslinya suatu pekerjaan yang banyak mikirin orang kan. Iya. Bukan mikirin diri sendiri. Masalah orang kita pikirin. Ya. Itu kadang jadi masalah soalnya. Iya, jadi masalah kan kita akhirnya. Masalah orang. Masalah orang kita pikirin. Tapi dengan lari itu kadang-kadang plong untuk sementara. Ini lawannya kemarin Dokter Anggi itu, Dokter Dewi. Ya kenapa saya bilang itu? Jadi Bung Andre ini SH lawyer, cari duit dari mulut sendiri. Kalau dokter gigi cari duit dari mulut orang. Dari mulut orang. Jadi kembali kepada itu sebenarnya saya cuma melihat bahwa kalau kita memang punya niat bulat apapun kita bisa kerjakan.
Jadi saya sudah bisa memberi contoh kepada orang dan saya merupakan penggiat lari dan memberi inspirasi sama orang, ya lo olahraga. Walaupun hanya 1 kilometer, 1 putaran GBK, ya silahkan. Yang penting dimulai. Kalau cuman hanya kepengenan aja, wah besok gue kepengen lari, itu enggak. Tapi dimulailah dengan memakai sepatu ke GBK, mulai muda di Jakarta ya kita, untuk yang di Jakarta bilang ke GBK aja. Di situ banyak orang berlari jogging. Sehingga kita kan akhirnya, kepengen juga mau 100 meter atau dimulai. Nah, dimulai untuk ke suatu tempat olahraga, itu yang paling susah. Gitu, Dok. Jadi Bung Andre itu stop nggak lari itu berapa lama tuh? Dari kapan mulai lari terus kemudian Jadi saya pas udah kuliah tingkat 2 saya berhenti lari, tapi saya masih tetap basket yang lain. Ya. Tapi namanya jogging, lari itu definisinya adalah rutin, berlatih. Ya. Ini jogging sama lari kita kategorikan sama Pak, beda nih? Jadi gini, jogging itu adalah seperti lari pelan. Ya. Tetapi tekniknya tetap melangkah lari. Sama. Ya kan? Dia. Tapi kalau jalan kaki sangat jauh berbeda. Ya kan? Jogging. Jadi kalau jogging kita kalau mau lebih cepat akan menjadi lari. Tapi definisi ini adalah lari jarak menengah dan jarak jauh. Ya. Yang merupakan cardio sport. Berapa kilo minimal untuk kalau namanya lari, jogging atau lari? Ya kalau saya selalu sarankan ya mulai dengan 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Nanti 5 kilo latihan panjang dulu 5 kilo, habis itu naik kelas jadi 10 kilo. Latihan dulu 10 kilo, naik kelas jadi 21 kilo. Oke. By the way, kalau 1 keliling GBK itu berapa? 1 kilometer. 1 kilometer. Iya, ring GBK 1 kilometer. Dan itu kalau kita punya target nih, taruhlah saya kan orang yang paling seneng lari jam 2 malam. Alias pada saat tidur, saya mimpi lari gitu ya. 1 GBK itu 1 kilometer harusnya ditempuh berapa lama? Ada nggak target? Kalau target kan kita mau pace berapa? Pace 6, pace 7. Pace itu adalah kecepatan. Itu apa tuh pace tuh? Pace adalah kecepatan berlari. Seperti berapa kilometer per jam. Kalau pace 6 itu paling mudah ukurnya adalah 10 kilometer itu 1 jam. 10 kilometer 1 jam? Kenceng itu? Iya. Ya tapi itu normal orang kayak gitu. Kalau saya misalnya pace 7. Itu pace 6 itu ya? Iya. Pace 7 adalah 1 jam 10 menit untuk 10 kilometer. Lebih lambat? Lebih lambat. Oke. Pace 7. Pace 8 adalah 10 kilometer 1 jam 20 menit. Nah, untuk full maraton rata-rata pelari rekreasional kayak kita itu namanya pelari rekreasional itu full maraton sekitar 5 sampai 6 jam. Berarti dengan pace 8, pace 7 dan 8. Untuk full maraton 42 km. 42 km itu maraton ya, full 5 maraton sampai 6 itu. Untuk rekreasional lah ya nggak perlu itu, tapi kita latihan rutin gitu. Bukan ngejar medali itu ya. Kan sekarang semua dapat medali. Tapi bukan ngejar juara. Iya, bukan ngejar juara ya. Semua dapat medali, betul, Dok? Semua dapat ya. Iya, karena kebanggaan finisher. Iya, dengan catatan finish ya. Iya, finish. Kalau nggak finish dia nggak dapat. Jadi itu kebanggaan digantungin bahwa gue udah pernah finish di mana, gue udah pernah finish di mana. Ya kayak kemarin kan tuh ada rombongan artis-artis lari di Tokyo. London ya. London kemarin. Kemarinnya Tokyo bareng gue si Raffi Ahmad. Gitu ya. Terus Pajang tuh finish. Gitu. At least dia finish, mencapai target apa yang dicapai gitu. Jadi kembali lagi bahwa berlari itu sesuatu yang mudah apabila kita tahu bahwa kita nggak langsung bertahap. Jadi itu paling penting. Kita mulai dari pace 8 dulu kali ya. Boleh pace 8, pace 9 itu oke. Karena menaikin kalau pace 9 itu berarti kan 10 kilo 1 jam setengah. 1 jam setengah. Iya. Kan 7 1 jam 10. Kalau kita bagi 1 jam setengah kan 90 menit dong. Ya, 90 menit untuk 10 km. Jadi 9 kalau menit. 9 menit per 1 keliling putaran. GBK. Iya. Nah, itu target awal, Dok. Iya, target awal itu. Nah, kalau itu bisa kita dapat, artinya nanti ke depannya naik pelan-pelan. Ada 2 kenaikan ya Bung Andre ya. Speed. Tapi biasanya jarak dulu. Jarak dulu ya. Jadi kalau saya selalu bilang, lari yang cara yang benar dulu berlari. Kemudian berlari mulai dengan jaraknya 1 kilometer. 2 hari kemudian naik 2 kilo atau 1,5 kilo. Nanti sampai 5 kilo dulu. 5 kilo baru kita lihat speednya yang pace yang nyaman. Dulu. Tadi Bung Andre kan bilang katanya 2 hari kemudian Pak. 1,5. Kalau kita 1 minggu kemudian
Gimana? Justru itu, karena rutin itu kita harus punya target. Oh. Jadi ini Rutin, prinsipnya rutin, bukannya langsung nembak, wah 5 kilo gitu. Enggak artinya berarti 2 hari kemudian. Tapi kita punya targetnya 1 minggu lagi deh baru lari. Pengaruh nggak tuh? Pengaruh, karena dia langsung turun kan. Oke. Karena kalau rutin itu minimal seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Ya. Seminggu 3 kali, minimal seminggu 3 kali. Kemudian kita kasih target. 1 putaran dulu lah ini, 1 kilo. Jadi kesimpulan saya nih ya, nggak tahu kalau salah dibetulin ya. Mendingan kita sedikit dulu tapi 1 minggunya tuh sering daripada kita 1 Ya, minggu sekali benar. banyak gitu ya. Ya kita nggak banyak. Jadi Nggak banyak misalnya ya. 1 kilo dulu. Iya. Hari pertama, hari kedua sekilo, kan gitu. Kemudian hari ketiga kuat nggak lebih nih, 1 kilo lebih 500 meter, terus. Tapi Nah, kalau udah 5 kilo baru kita kecepatan. cari, nggak usah terlalu cepat. Namanya pace nyaman. Pace yang sesuai badan kita, kan umur kita beda-beda Iya. pace-nya. Kecepatannya beda dong. Mobil baru sama mobil lama, bos. Ya kan? Nggak mungkin geber-geber kan? Iya. Nah, jadi itu pace-nya, kalau bahasa saya, pace nyaman. Sesuai dengan kita. Belum tentu umur sama, tapi pace-nya sama, belum tentu. Jadi setelah dapat 5 kilo, pace nyaman 5 kilo deh. Oke, baru kecepatannya ditambah. Baru kecepatan ditambah, abis itu ikut race 5 kiloan. Iya. Ada race 5 kilo kan, baru ikut. Nah, itu maksud saya, kepada pemula itu nggak usah muluk-muluk, wah gue pengen full maraton 42 kilo. Jangan dulu deh. Cerita 5 kilo dulu, bertahap dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Kalau full maraton gede modalnya dong. Tabung oksigennya perlu berapa banyak tuh? Itu kan kita ada VO max kita. Kalau semakin iya. latihan kan volume oksigen maksimum kita berubah. Nah, sekarang saya mau nanya gini, kan sebenarnya ada kategorinya. Orang jalan, jalan cepat, lari, sebenarnya di mana bedanya? Nah, kalau jalan itu bukannya jogging atau lari, karena dia tidak melangkah yang dua-duanya di bawah tanah, menapak, itu berjalan. Berjalan bukannya Jadi pada melayang. satu saat tuh 2 kaki itu nempel. Nempel, Nah. itu jalan. Tidak ada ngambangnya ya. Tidak ada ngambang. Kalau lari dan jogging tuh ada ngambang, satu ada kangkat. Oke, gantian ya. Iya, Napaknya gantian. bergantian. Nah, Kalau terus- jalan itu tak begini. Nah, terus sentuhnya itu yang nyentuh yang mana? Kalau untuk jogging atau lari itu adalah bola-bola kaki di depan. Sehingga kaki itu berfungsi menjadi pegas. Jadi impact-nya, benturannya tidak terlalu ekstrim. Iya. Tidak merusak struktur badan kita dan tulang belakang kita. Ya. Jadi lari itu harus benar dulu, baru kita berlatih. Hmm. Kalau belum benar, sulit. Tapi saya pernah ke GBK. Ke GBK itu lari itu tergantung daripada bobot orangnya nih. Iya. Ya saya ngelihat kalau orang yang bobotnya ya langsing-langsing aja tuh kayaknya enteng bener. Tapi begitu orangnya agak berat sedikit itu bunyi bek 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 bek. Ya. Itu salah berarti. Justru salah dia. Seharusnya mau berat badan pun dia harus seperti pegas. Jatuh di bola-bola kaki, ditahan kemudian dia lontarkan lagi. Berarti sebenarnya juga masalah soal sepatunya juga pengaruh kan. Oh, Kalau iya. sepatu kaku nggak bisa dipakai buat Justru lari. itu, sepatu lari, khusus lari jarak jauh itu berbeda. Bedanya Nggak di bisa kita. Jadi maksudnya secara teknologi, kita harus beli mana yang sepatu maraton, mana sepatu jarak jauh, itu ada. Oh, ada. Karena secara teknologi berbeda. Misalnya lari pakai sepatu tenis, udah pasti nggak bisa. Pakai sepatu basket nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya bisa. Tapi keluar yang seperti tadi, bunyinya plak plak plak, kemudian jatuhnya di depan nggak enak karena dia nggak lentur kan. Jadi pembagiannya apa? Tadi sepatunya ada sepatu jarak jauh. Ya, jarak jauh, jarak dekat, ada misalnya full maraton. Ada juga trail. Dia ada giginya karena dia lari di gunung-gunung. Tapi buat sprinter sepatunya beda lagi tuh ya. Beda, kalau sprinter beda, lari jarak dekat beda. Dia ada Ada spike-nya Spike-nya. di depan. Ada paku Iya, di soalnya kalau itu nggak diperhatikan juga kalau menurut saya tidak akan Oke. efektif juga ya. Iya, justru itu. Karena gini, lari itu untuk sehat. Jangan sampai kita lari menjadi cedera. Dengan sepatu yang tidak tepat, dengan teknik yang tidak tepat, maka kita lari tidak untuk sehat. Saya mau perdalam tekniknya dulu nih, Bung Andre. Itu kan Bung Andre bilang bola-bola kaki. Nah. Ini anggaplah ya, ini kaki ya. Ini kan Jari depan. jari Nah. di depan, Nah. jempol paling gede. Nah. Ini kan ada ruas-ruas. Yang Nah. disebut bola-bola kaki itu yang mana? Di bawah ini, Di di sini. Pangkal itu. Di pangkal jari sini. Iya. Gini dia. Ya, yang ada tonjolan empuknya situ. Iya. Oh, itu Dia, bola-bola dia kaki. jatuh di situ, kemudian dia turun, kemudian baru dilontarkan lagi. Jadi pada saat dia turun itu dia nggak akan bunyi.
Gitu. Nah. Itu yang tepat. Yang tepat. Dan dia tidak posisinya tidak lurus. Dia harus miring sedikit. Ini kaki di sini bola-bola kaki. Sehingga benturannya itu nggak lurus ke atas ke tulang belakang kita. Dokter kan ada orang suka di sini bermasalah dengan belakang. HNP. Iya. HNP, tapi juga yang masalah dengkul juga tuh biasanya. Iya, kan banyak komentar ataupun mungkin nasihat dari dokter-dokter sendiri ya. Untuk usia-usia tertentu tidak dianjurkan lari bahkan. Wah, itu sebagian besar dokter melarang lari setelah Olahraga 40, yang dianjurkan tahun. untuk usia-usia tertentu di atas berapa lah gitu ya. Itu berenang. Ya. Ya kan? Malah olahraga sepeda malah lebih dianjurkan katanya ya. Nah, sekarang ini kok kebalikannya. Ini praktisi yang sudah istilahnya umur 15 kali tiup lilin ya. Iya. Soalnya masalahnya begini, kalau di kalangan kedokteran, salah satu operasi yang termasuk mahal itu adalah dengkul. Ganti. Satu dengkul kalau tulang rawannya sampai rontok, retak atau apa, itu bisa 300 juta, Franky. Tapi saya setuju dengan Bung Andre ini. Makanya kalau nggak benar, itu jadi masalah. Ya. Kenapa saya setuju sama Bung Andre ini? Saya punya family. Dia nggak olahraga, nggak ngapa-ngapain, tapi keropos tulang dengkul ya, lutut ya. Ya, lutut. Tetap aja habis. Karena tidak terpakai. Jadi gini, saya cerita ibu saya. Ibu saya kan tadi saya katakan tadi saya cerita berlari sampai 78 tahun. Jadi pada saat 78 tahun mungkin berlari sampai 78 ya, tahun. Umur 78 tahun. Pada saat saya ajak lari, kebetulan adik saya juga pelari, kemudian dia bilang, "Kamu nggak usah ikut ajak mama lagi lari," katanya. Kenapa? Kamu bilang bahwa mama itu oksigennya kurang, kan saya kan suka melihat orang lari, saya tahu. Iya. Oksigen kurang kalau orang tua kan kadang-kadang pada saat berlari jauh itu butuh oksigen ke kepalanya kan. Kalau enggak dia langsung kayak orang doyong gitu. Orang mabok. Pada saat itu saya lihat di kilometer 5 ibu saya di pas 74 tahun saya ajak lari, dia oleng. Saya suruh berhenti. Saya kasih minum, lari lagi. Saya lapor sama adik saya, marahin. Udah lu suruh berhenti deh. Nah, bisa bayangkan ibu saya berlari dari umur 38 sampai umur 78 nggak kenapa-napa dengkulnya. Iya. Ya. Kemudian setelah berhenti, baru 1 tahun tiba-tiba dia sakit dengkulnya. Iya. Dulu nggak pernah ada sakit. Kemudian ke dokter. Ternyata lapisannya udah kering. Iya. Dokter tulang di suatu rumah sakit di Jakarta Pusat. Lalu dia bilang, "Oh ini mama, ibu udah begini." Oke. Jadi satu-satunya pas suntik cairan per 6 bulan. Supaya nggak sakit. Terus. Kemudian lebih drop di kepalanya udah mulai Alzheimer ya. Apa? Iya. Udah kayak lupa pikun. Kan? Karena nggak pernah diajak ngobrol tentang lari. Padahal seumur hidup dia ceritanya tuh tentang lari. Karena sudah berhenti lari, ya dia mau ngobrol sama siapa? Iya. Kan kalau di lingkungan pelari kan dia masih dianggap, "Oh Mama Mia, gimana?" Masih dilulukan gitu. Akhirnya dia cerita lah. Karena namanya Mia jadi Mama Mia gitu ya. Iya. Ya Oma Mia atau Mama Mia panggilan kan. Jadi dipanggil gitu, akhirnya dia cerita tentang lari, tentang gimana dia menginspirasi orang. Akhirnya dia berhenti. Setelah berhenti dia nggak bisa cerita. Yang timbul adalah pikun dan tadi ini dengkul. Lalu dokter bilang, ya karena dia berhenti lari. Jadi ininya udah nggak keluar lagi. Saya kembali lagi kepada saya bilang, loh kalau kita berhenti lari berarti metabolisme kita berubah. Iya. Instruksi otak udah nggak penting lagi untuk menghidupkan itu. Karena akan berbeda pada saat kita berlari. Kita bedanya jadi gini, kita niat lari sore ini. Pada saat kita niat lari, badan kita berubah setelannya. Setelan untuk lari, Bos. Jadi bukan setelan untuk nongkrong ngopi-ngopi kayak gini. Karena niat. Paru-paru kita tiba-tiba besar jadinya. Ya, kalau saya gitu. Tapi kalau gue niat cuman mau jalan-jalan ke GBK makan, ngopi. Itu nggak ada persiapan lari. Nah, itu saya. Iya. Berarti kan nggak ada persiapan. Coba suatu saat buka mindset, gue mau lari walaupun cuma sekilo. Pasti lu bisa. Tapi emang kalau nggak mau dibuka mindsetnya ya nggak bisa. Jadi ibu saya itu karena seperti itu, saya selalu ceritain sama orang, gimana jangan berhenti lari lah loh. Karena pada once kita berhenti,
pada saat itu juga berubah badan kita semua. Tapi karena saya supir akap ya, saya mengambil contoh dari Bung Andre ini benar. Saya kalau lagi ke bengkel, apa mekanik bilang? Itu mobil harus selalu dipakai. Itu justru umurnya akan lebih awet dibandingin mobil yang nggak pernah dipakai. Iya. Ini benar. Jadi Manusia juga gitu. mamanya Bung Andre ini sampai 78 tahun dia lari, dan setelah itu karena nggak dipakai lagi tuh Berhenti. baru itu ada masalah. Iya. Dan satu, kalau soal pikun itu kan nggak ngomong, mestinya ikut podcast lagi. Oh. Jadi podcast itu anti pikun. Karena orang harus berbagi. Alhamdulillah, berarti kita bisa nggak pikun ya dok. Mudah-mudahan, tapi kurangnya olahraga dia. Nah, iya. Sebagai teman, ya saya Enggak, cuma tapi dia olahraga sembari tidur katanya. Iya. Dia lari Jam sembari 2 tidur. malam dok. Lagi tidur, mimpinya lari. ya kalau mimpinya lari tapi kan kardionya nggak bekerja. Karena tenang dong kalau itu. Saya cuman mendorong orang nggak perlu lari, jalan kaki aja minimal supaya kardio kita terlatih. Jantung kita terlatih, itu paling penting. Terus dari umur 48 ke sini nih, Bung Andre nih, sekarang udah bisa lari berapa jauh? Iya, saya pernah lari 42 kilo full maraton, pernah lari ultra juga 75 kilo sampai 100 kilo di Bali. Tapi itu sebenarnya lari ultra itu, namanya ultra adalah lari di atas 42 kilo, ya kan? Dengan umur segini nih? Iya, umur 58 lah, ya kan? Sebelum 2 tahun yang lalu saya itu. Kemarin kan full maraton aja 42 kilo. 2 tahun yang lalu kan COVID agak kurang lari. Nah, jadi saya tidak melihat umur hanya suatu angka. Yang penting adalah umur biologis kita. Umur fisik kita. Masih punya kemampuan seperti apa gitu. Jadi kita harus terjaga, minimal mengurangi atau memperlambat penuaan dengan kita berolahraga. Dan jarak yang jauh itu sebenarnya kalau kita pikirkan hanya niat kita. Kalau kita niat, gue mau lari, pokoknya lihat. Jadi gini, kita lari, saya selalu kalau lari jauh, saya lihat finishnya di mana dan saya datengin dulu finishnya. Pada saat mau start, gue harus ke sana. Jadi kebayang dulu kegembiraan saat di sana nanti ya. Euforia pada saat finish, gitu. Nah, Saya start dulu, saya lihat finishnya. Kemudian baru saya lari. Dan pada saat itu niat kita udah tahu, kita harus finish gitu. Oh iya. Ini kan komunitas pelari itu kan banyak ya usianya kan ibunya sampai 78. Itu yang rentang yang paling banyak pesertanya itu biasanya umur berapa sih dan yang tertua berapa? Nah, jadi gini. Saya punya race management atau IO lari khusus namanya Idearan, Idea Management. Idearan. Bisa dilihat di IG-nya. Idea Run. RUN ya? Iya, Run. Idearan. Ya. Nah, di situ kita punya data. Ya. Kita udah lebih kurang 70 race dari tahun 2016 kita buat. Dan kita punya data bahwa pelari justru yang banyak itu bukan yang muda. Pelari jarak jauh yang suka keliling dunia, yang jalan-jalan gitu, itu pelari mapan. Umur 35 sampai 55 rata-rata. Itu paling banyak. Benar nih dok, pelari mapan. Kenapa? Mau kemana aja bisa nyampe tuh tiket. Iya. Dan pelari mapan itu 35 sampai 55. Dan itu adalah hobi. Itu lebih kurang ada 40%. Oh iya. Wih, 40% nggak main-main loh kalau di dalam banyak. 40%. Bisa mayoritas itu. Ya, mayoritas ya di umur segitu. Jadi udah mapan karena dia pikir gue lari, gue punya kesibukan, ya kan? Gue punya pekerjaan, gue punya bisnis, gue keluarin energi gue itu buat lari ya buat have fun. Dan itu bagi dia mapan. Akhirnya dia bisa keliling-keliling dunia, lari di mana-mana gitu kan. Jadi kalau kita buat race itu, yang paling tua kalau ditanya itu sekitar setiap race ada yang umur 70, 75 itu ada. Ini di seluruh dunia atau di Indonesia nih? Di seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Di seluruh dunia ada 100 umur 100 ikut lari masih full maraton. Kalau paling muda? Paling muda full maraton tuh ada limitnya, nggak boleh terlalu muda, 19 tahun. Oh 19. Kalau pelari 10K boleh 15. Jadi pelari-pelari jarak menengah, jarak 5 kilo itu masih boleh yang 12 tahun. Sebagai pemula untuk atlet. Tapi kalau full maraton itu 19. Ini so far ya pengalaman nih kalau bikin race kayak gitu.
itu ada nggak sih yang orang lagi lari gitu bentuk kecelakaan karena serangan jantung atau apa? Alhamdulillah di race kami, di race IDEA nggak ada. Mudah-mudahan jangan. Tapi beberapa race banyak meninggal, kolaps gitu. Nah, jantung biasa. jadi precautionnya apa tuh? Siapa misalnya yang mendingan Bapak janganlah gitu loh. Loh, itu kan kita kalau mau lari kita udah tahu kesadarannya. Ada beberapa dulu pakai surat keterangan dokter. Kalau mau lari full maraton. Keterangan sehat dokter ya? Ya, ya kan resikonya di dia. Jadi, tapi kadang-kadang di dalam keterangannya itu dibilang bahwa dia sanggup lari sekian kilo gitu. Ya, dia dalam kondisi sehat. Kan kita lihat acuannya sehat dokter aja ya? sehat aja. Gini, tapi itu nggak lebih dari 1%, Bos. Resiko itu. Biasanya orang yang jarang berlatih. Ujuk-ujuk ikut lari. Ikut. Nah, gitu. Ini pelari seasonal nih, musiman. Iya. Musiman juga bukan rekreasional, baru mau gitu. Baru mau tiba-tiba ikut half marathon atau full marathon, latihan juga nggak pernah. Oh iya itu. Ya kan? Kolaps lah ya. Kolaps. Yang kedua, kolaps itu adalah nggak sadar diri. Contoh, latihan nggak pernah, tapi dia full speed karena temennya udah start duluan. Ngejar temennya lebih muda. Di sepeda juga sering gitu kan, yang jatuh karena dia jalan bareng-bareng. Nah, di lari juga gitu, dia ngejar. Dia nggak kuat, tapi karena lihat temennya kuat dipaksakan. Seperti main bola lah, orang jantung. Jatuh. Nah, disitulah kembali lagi running doctor tadi. Jadi, kami punya pengalaman. Itu disiapkan ya running disiapkan. Doctor. Jadi, di race kami punya pengalaman bahwa kita lihat misalnya race di beberapa jalan ditutup. Ambulans itu kan pada saat pelari jalan, itu kan nggak bisa dengan cepat dia masukin lewat lintasan. Iya. Apalagi di CFD kita buat race gitu kan. Dan itulah fungsinya kami, IDEA itu buat running doctor. Di mana apabila itu at least bisa diperiksa kenapa nih orang jatuh. Si dokter itu misalnya 10 kilo, itu kita buat 3 sub cluster. Ada yang pace 6, pace 7, pace 8. Jadi kalau ada orang jatuh di bawah, dokternya tuh lari pakai seragam ada gambar cross, running, kemudian dia bawa money belt. Itu ada stetoskop, ada apa gitu. Jadi kalau ada orang jatuh di depan, ditanganin dulu, kemudian pakai HT, baru dibawa ke ambulans. Jadi itu adalah satu kreativitas kita untuk mengatasi keselamatan pelari. Itu kalau yang diselenggarakannya sama ID-Run tadi. Iya, kita punya keren loh gitu. Iya. Tapi sebenarnya menurut saya tuh kalau rumah sakit yang gede-gede juga masih ada running dokter di rumah sakit, tanggi mestinya. Iya. Bukan lari. Karena tempatnya kan jauh-jauh. Jauh-jauh. Rumah sakit gede ya. RSCM dari ujung ke ujung, buset deh berapa jadi menit. Si dokter belum lagi kalau nyasar. Dokter baru ya. Dokter lama juga kan lagi kegedean. Ya jadi running doctor itu inovasi kita buat supaya kalau ada kecelakaan atau yang tadi yang ditanyakan ada orang kolaps atau apa, kita lebih cepat penanganan. Tapi balik lagi kepada klasifikasi umur nih, saya agak curious juga nih. Tadi yang mapan runner tadi kan 35 sampai 55 tahun. 35 ke bawah statistiknya berapa persen tuh? Nggak lebih dari 15%. Di atasnya juga, di atas 55 itu, juga. Ya, sekitar itu. Oh, itu udah mulai istilahnya spreading. Iya, udah spread. Nah. Oke. Jadi orang-orang mapan itu dia tidak ngejar menang. Tapi dia ngejar sehat sama gaya hidup. Iya. Jadi gaya hidup dan gaya hidup kan hebat, aparel larinya hebat. Tapi gitu. Sebenarnya ini bisa dibikin network juga ya. Artinya kan kayak tadi mamanya Bung Andre ini kan masih bergaul, itu kan berarti ada network sendiri. Oh iya, tuh. justru itu di komunitas lari itu terbangun suatu network dengan kesamaan hobi lari. Ya, network itu kadang-kadang beberapa dijadikan bisnis. Seperti saya kan membuat akhirnya dari hobi lari membuat event organizer. Ada yang dari hobi lari selain buat event organizer juga membawa orang-orang lari di luar negeri. Kan jadi bisnis juga. Iya. Jadi dia mengumpulkan orang-orang untuk lari di misalnya di London Marathon, Tokyo Marathon, memberikan kemudahan. Jadi networknya cukup besar lah gitu kalau diciptakan. Tapi kadang-kadang kita menutup mata untuk membuka. Jadi lari atau olahraga itu kalau saya dijadikan sesuatu yang bisa menghasilkan. Tapi fun ya. Tapi fun. Ya. Nah, saya mau nanya.
sekarang ini kan udara ini kotor sekali. Banyak orang yang stop lari karena udaranya kotor. Karena dianggapnya tuh itu wah kita masukin kotoran ke dalam paru-paru kita gitu. Iya. Itu apa efeknya, dampaknya tuh? Kalau menurut saya, kalau kotor ya kita memang berbeda pada saat kita olahraga di daerah Bogor dan daerah Jakarta. Udah pasti beda. Iya. Di puncak sama di Jakarta beda. Nggak usah jauh-jauh, kita di Jogja sama Jakarta beda. Tapi kita sebagai orang Jakarta meminimasi, misalnya contoh, gue lari di GBK yang banyak pohon, oksigennya at least kalau siang atau pagi lebih banyak, ya kan? Kalau dikatakan racun-racun, karbon dioksida, racun-racun dari kendaraan bermotor kan kita nggak bisa tepis. Paling tidak, kalau menurut saya dengan ada itu masuk ke dalam kan juga Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan badan kita juga nggak serentan itu ya. Masuk racun langsung diproses racunnya, nggak juga. Kalau menurut saya yang penting selama kita masih nyaman tanda kutip ya, relatif. Masih bisa dibawa olahraga lari, masih keringat kita keluar, maksud saya ya, olahraga aja. Karena gini, patokan saya udara jelek. Keringat saya akan lebih banyak pada saat saya lari di tempat yang udaranya jelek. Oh gitu. Karena secara otomatis metabolisme badan akan bekerja dan mengeluarkan racun lebih cepat. Dikeluarin lagi berarti dok? Iya. Ya. Jadi kalau saya misalnya Jakarta lagi itu, gue tahu, oh ini lagi jelek nih udaranya. Keringat saya banyak sekali. Tapi mungkin juga bisa dipilih jamnya ya. Bisa pilih Kalau jamnya. pagi kan boleh dibilang kan Lokasinya, Frankie. Lokasinya juga. Kalau daerah misalnya nggak ada banyak pohonan. Kalau di GBK kan sangat rimbun itu. kalau lokasi paling pintar saya lah dok. Di Tempat tidur. Enggak di mall. Lari di mall. Tapi dikejar satpam disangka kita nyolong. berarti untuk yang dia punya lari itu juga Bung Andre keringatnya banyak keluar ya? Ya kalau itu pengalaman saya, bahwa kalau saya tahu udaranya kotor atau udaranya kurang bagus gitu kan, saya pasti keringat saya lebih banyak keluar. Karena menurut saya memang itu adalah si tubuh kita kasih kode, keluarin racun sebanyak-banyaknya karena kamu ngisep racun. Iya, iya. Kalau kita pakai masker ya dok ya? Nah, ya justru itu saya mau nanya karena nih kita lari itu jelas perlu oksigen lebih banyak. Kalau pakai masker, kalau menurut saya itu bahaya. Sekarang kenyataannya nih, sekarang ini ada nggak sih orang yang lari pakai masker? Nggak gitu? ada. Masker apa? Masker oksigen? Masker biasa. Masker biasa loh. Masker yang Jadi gini, waktu COVID kan orang sudah pakai masker, ya kan? Dianggap COVID-nya masuk. Sebenarnya dia menghambat. Karena gini, kita berlari nggak boleh ada sedikit pun apapun hambatan ke dalam kita. Contoh, lari itu nggak boleh nunduk ke bawah karena kita akan tertutup. Iya. Harus lurus ke depan dan ini harus terbuka. Iya. Ya kalau dikasih masker, gimana? Ya justru bisa kolaps kalau Iya justru itu tidak sehat. Sekarang ya kalau saya dulu zaman COVID saya lari, saya pakai masker cuman supaya kalau orang liatin, kalau enggak saya buka. Ya karena apa? Karena apa? Saya bilang udara mau ada virus, pada saat badan kita kuat itu pasti akan nolak virus itu. Kita kena karena kita lemah, itu aja. Seorang yang berlari pasti dipastikan bahwa antibodi kita meningkat. Ya kan? Antibodi kita meningkat, ya ngapain kita buat itu? Setelah lari, kita udah antibodinya turun, pada saat itu baru kita pakai masker. Ini teorinya ini masuk diterima nggak nih secara kedokteran? Sangat-sangat diterima karena Bener saya nih. sendiri ngelihat ada beberapa orang yang tetap mau lari tapi dia pakai masker. Saya bilang kamu bisa kolaps. Iya, karena pada saat terhambat. Dia perlu oksigen lebih banyak, pada saat itu dihambat. Bagaimana coba? Iya. Berarti ini perlu dikasih tahu. Waktu lari jangan sampai ada oksigen yang kehambat. Iya. Tetapi setelah lari baru Ya kalau mau takut kita dengan ada virus di sekeliling kita, pakailah masker karena kita tidak butuh gede. Karena kita punya jantung untuk memompa darah, oksigennya nggak perlu banyak-banyak karena kita udah jalan-jalan. Tapi pada saat olahraga, pada saat jantung kita pop, kita harus itu tiba-tiba nih. Nah, oksigennya kurang. Tapi setelah lari ada juga yang kita tetap nggak bisa pakai masker. Apa? Waktu kita makan itu. Oh iya. Ketupat sayur. Enak-enak gitu. Ketupat sayur di GBK kan? Kalau dulu kalau makan beli ketupat sayur di GBK, makannya jauh-jauh sama orang, baru kita buka masker kan gitu. Tinggal kita mensiasati. Dulu kan aturan pakai masker ya. Soalnya saya sering di komen, lari, lu nggak pakai masker, gitu kan. Gue bilang, ya justru itu. Ya, Karena saya bilang, ada gue lari jauh dan gue kan nggak mau deket-deket orang lari. Oh iya benar juga ya. Saya selalu bilang, saya selalu menjadi lone runner. Saya bilang,
bukan lone ranger, lone runner, sendiri aja. Karena kalau kita lari bersama-sama, dia batuk kemudian kena, ya itulah virusnya bisa itu. Kalau kita sendiri kan nggak ada urusan sama orang. Ada orang rame kita ke kanan, ada orang rame kita ambil jalur kiri. Kalau sendiri kan bebas. Nah, ini ada pertanyaan dari saya nih, Bang Andre. Apa? Bang Andre punya kecepatan sama ada, misalkan suatu ketika Bang Andre ngedidik kita lah dok ya, lari. Kecepatannya kan pasti beda. Kita yang harus ngikutin kecepatan Bang Andre, apa Bang Andre ngikutin kecepatan Saya kita? ngikutin yang sebagai newbie, istilahnya newbie. Newbie ya. Newbie. Karena saya harus melihat bahwa newbie ini kapasitas larinya yang pakai pace nyamannya tuh berapa. Sampai di situ biasanya saya tinggal. Yang penting lu udah dapet pace nyaman, kilometernya udah bisa 5 kilo. Otomatis nanti niat kita, gue mau tetap 5 kilo dengan pace nyaman atau pace gue tingkatkan, itu masing-masing kembali lagi. Artinya kita sebagai beginner, jangan sok-sokan gitu ya. Iyalah, jangan ngejar. Bahaya itu. Begitu kita ngejar kayak tadi, aduh, kita liatin si Andre di depan, gue juga pengen bisa lah gitu ya. Collapse lah ya. Ya. Jadi kita tahu kapasitas diri kita sendiri. Kalau kita finish untuk diri kita sendiri, kita sehat-sehat untuk diri kita sendiri. Yang paling penting kalau saya cuma lihat bahwa kalau saya bisa kayak gini, saya kepengen menginspirasi orang. Minimal lo lari, lo olahraga, lo sehat. Itu amal kalau bagi saya. Bung Andre rutin lari di mana nih? Saya kadang-kadang ke GBK setiap pagi, setiap sore. Nggak tentu. Itu di GBK ramai? Ramai. Setiap hari pasti ada. Mau pagi, sore ada. GBK mah nggak pernah sepi dok. Kemarin aja waktu pas bola. Serius. Saya jemput anak saya ke Senayan City. Itu orang menuju ke GBK itu kayak orang nonton live bola beneran. Padahal itu nobar. Gila bener. Oh iya, saya mau nanya Pak. Kalau orang udah pernah stand atau paksa bypass, itu diperkenalkan nggak lari? Jadi saya cuma sekarang kita sebagai dokter, apa sih namanya bypass atau stand? Dipasang suatu supaya dia lebih benggar kan? Ya kan? Sekarang pertanyaan saya, kalau udah lebih megar, berarti lancar. Ini pembuluh darah akan rusak nggak? Enggak dong, kan dia giniin. Iya. Ya kan? Lancar nggak jalannya? Lancar. Ya, lari aja. Ya sekuatnya aja, yang penting jangan dipaksa. Iya, itulah. Kuncinya sekuatnya. Jangan sekuatnya, jangan dipaksa. Iya. Jangan sok-sokan gitu loh. Terus jangan ketakutan melulu ya. Jangan dibawa ketakutan karena itu berpengaruh sekali. Wah, nanti gue bisa gitu, nggak usah. Sekarang logikanya tadi, pembuluh darah macet, kemudian dikasih alat, dilebarin. Sekarang pas kita lari, pembuluh darahnya lancar nggak? Ya udah lancar. Jawabannya itu. Kalau dokter bilang, jangan kamu udah di bypass, dikasih stand, dikasih ini. Gue bilang, sepanjang lo nggak sesak pada saat lari, nggak masalah. Ya lo lari. Tapi ada ukurannya. Tahulah, kita punya alarm tubuh namanya. Pada saat sakit kita tahu kenapa ya. Lo periksain deh. Gitu. Kita harus punya alarm tubuh. Pada saat nggak agak kuat, jangan ikutin. Kok dia lebih muda dari tua gue dari gue lebih jangan kuat. ukur ke orang lain. Jangan ukur. Ukurannya diri kita. Anak muda misalkan umur 28 tahun ngeliatin si Bung Andre di depan lari kenceng banget gitu. Iya. Dia ngikutin padahal dia nggak pernah latihan. Ya nggak boleh. Gubrak lah ya. Nah, satu lagi. Orang yang lari kan kalau treadmill kan dia ada pakai jam dan segala macam. Ada kriteria nggak? Oh, kalau nadi saya sekian nih saya harus stop. Ada. Jadi maksudnya kita ada berapa sih heart rate kita. Ya. Jadi kita punya ukuran heart rate sesuai dengan umur. Dokter kan tahu berapa umur kita heart rate. Tapi heart rate itu juga sebagai parameter aja. Karena heart rate itu kan kadang-kadang kita kenceng, bisa aja heart rate-nya rendah. Karena kita sering berlatih. Iya, betul. Heart rate kita bisa sampai 180, 200, kita lari cepat karena kita kurang berlatih. Pada saat kita berlatih dengan pace yang sama mungkin menjadi 150. Iya. Benar kan dari dunia kedokteran gitu. Tapi kalau kita nggak pernah berlatih, heart rate kita bisa tembus 200, Bos. Kalau kita lari kencang. Jadi heart rate itu adalah mesin dari jantung. Kayak mesin pompa air kencang. Kalau kita paksakan kencang ya itu, kita butuh kardio sport, kardio olahraga jantung supaya melatih. Pada saat heart rate tinggi kita terjaga. Jangan sampai kita dikejar anjing, heart rate kita 220, kita collapse gara-gara dikejar anjing. Karena kita nggak pernah latihan tinggi. Enggak, tapi kalau misalnya olahragawan tuh harus nggak dia pakai ngeliatin gitu? Saya sih ada, ini jam saya ada. Tapi biasanya berapa yang di umur saya stop misalnya? Saya nggak pernah, karena saya stop kadang-kadang nggak usah lihat heart rate, saya tahu
Saya harus turunin pace. Dia pakai ini sendiri badannya. Iya, enggak. Misalnya saya kalau tahu orang yang itu treadmill kan dia yang setelin tuh kan. Iya, tapi nyetel kadang-kadang nggak melatih kita. Takutnya duluan. Iya, betul. Iya kan? Kalau saya setel, saya tahu misalnya nggak boleh lebih dari 180 gitu kan. Tapi kalau itu kita tahu, oh ini udah terlalu cepat, pelan turunin space-nya. Ya udah tahu sendiri ya. Iya. Nah, itu namanya alarm tubuh yang kita punya alarm diri kita. Jadi harus dilatih juga itu alarm tubuhnya ya. Iya itu. Kalau kita nggak bebel nggak punya feeling bebel, repot itu yang bikin kita celaka ya. Pelari yang kadang-kadang sok pinter dan dia tidak bisa mengukur diri sendiri karena manusia tuh sangat berbeda-beda, mau umurnya sama, itu beda-beda. Kadang-kadang perempuan lebih cepat larinya daripada laki-laki. Ya kita nggak bisa ukur. Sering latihan dia, ya nggak ukurnya beda lah. Kalau perempuan tuh cepet jalannya, Bang Andre, terutama di mall, nggak bisa nyusul saya. Tapi banyak nanti kalau misalnya Bung Frankie sama Pak Dokter ikut sama saya, banyak cewek-cewek umur 50 tahun tapi pace-nya pace 7, pace 6, pace 5 kadang-kadang. Nah, sebaiknya kalau kita newbie ya istilahnya. Newbie. Itu perlu didampingin nggak sama yang sudah sebenarnya punya pengalaman? Perlu. Atau cuman sekedar kayak kita ngobrol-ngobrol kan sekarang kita udah tahu nih patokannya dari Bung Andre nih. Ya. Nah. Tapi kalau bisa didampingi orang yang biasa lari. Jadi sama yang biasa lari ya. Jadi bentuk lari formnya, tangannya, kakinya itu kalau udah salah, kemudian kita latihan, salah terus ke bawah. Persis. Itu soalnya yang paling penting itu tadi yang saya bilang soal kakinya itu supaya nggak membebani. Salah teknik itu yang beban dengkul sama tulang belakang. Dan itu nggak bisa diubah kalau udah jadi pelari kencang. Karena formnya pasti berbentuk gitu aja. Oke, sederhana dulu nih. Saya kan punya sepatu yang merek-merek tertentu lah ya, yang enteng-enteng tuh lah ya. Tapi kan sekarang tuh ada sepatu yang gembung di depan. Sehingga tuh kita pakai buat jalan tuh lumayan enak. Cocok nggak buat lari? Atau kita sepatu lari itu sepatu yang di depannya gembung? Nggak tentu juga, itu tergantung teknologi dari merek. Teknologi merek? Nggak pasti. Jadi kita lihat aja. Nggak pasti. Jadi kita lihat, sepatu ini untuk lari jarak jauh bukan? Gitu aja dulu. Gitu. Ya kita searching aja. Merek ini, tipe ini untuk apa? Karena teknologi itu sangat berkembang. 6 bulan sekali tuh ada sepatu-sepatu baru dengan teknologi baru. Jadi mau lari pertama kali itu ngajak orang yang jago itu untuk mencari sepatu yang benar. Iya, terus teknik yang benar. Sudah gitu baru mulai latihan. Oh, kita jadi nggak bisa tanya sama si penjual sepatunya ya. Sepatu buat lari mana? Karena orang beda-beda kaki kita. Flat bawahnya atau yang cekung, beda-beda. Nikmatnya mana? Karena sepatu tuh dia akan sediain yang cekung atau apa bantalannya. Kemudian yang butuhnya kita yang untuk lari jarak jauh, apa yang ada airnya, udaranya, seperti berfungsi sebagai pegas. Kalau airnya kan ada udaranya, kayak beberapa merek ada lapisan udaranya gitu. Saya perhatikan justru itu yang saya mau tanya, di beberapa merek itu di bawahnya sekarang udah nggak ada cekungan, flat semua kebanyakan tuh. Ya, ada yang cekungan. Ada tuh. Karena gini, kalau dia tidak cekung, kalau kaki saya kaki flat, kasih cekung saya sakit, ya kan? Jadi kalau saya karena flat, saya biasanya saya kikis bawahnya supaya rata. Tapi kalau yang cekung, dia ada kekosongan di situ, itu bisa pelantar, jadi sakit di bawahnya. Iya, karena dia tidak tersokong si lubang ini cekungannya. Itu beda. Ada sepatu kita tinggal tanya aja, nih cekung nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau awal-awal kita mendingan beli sepatu buat lari ya jarak pendek punya lah ya, aman lah ya. Iya, pokoknya jarak menengah aja lah. Jarak menengah. Jadi nggak 2 kali beli dok. Iya. Kalau nanti udah pinter nggak usah beli lagi. Nggak usah beli lagi. Tapi sepatu itu pada saat kita jadi pelari itu menjadi needs loh. Gue pengen, kayaknya lebih nyaman yang ini. Orang cerita tuh kita, lo beli sepatu merek ini dong, dia begini, teknologinya begini ya, lo beli. 3 juta, 4 juta lo beli. Karena lo lihat, wah cocok ternyata sama gue. Gitu. Jadi kalau beli sepatu lari tuh, kalau saya ke toko, kemudian saya cobain semua. Saya bawa, saya pakai, saya muter-muter di toko gitu. Enak nggak? Kadang-kadang beda kenyamanan kita. Di 3 juta, 4 juta mahal ya. Nggak mampu nih beli ini. Cari yang murahan dikit. Ada? Yang murah ada, yang lokal.
yang buatan Indonesia banyak sekarang, sepatu-sepatu bagus buatan Ada ya? Indonesia banyak. Oh, itu yang penting. Enggak, Karena- sebenarnya sih katanya nggak ada barang yang mahal, Frankie. Yang Apa? ada duit kita kurang. Iya. Oh gitu ya. Ya, kan itu positif. Iya kan, berpikir positif ya gitu. Duit kita kurang jadi terlihat mahal. Kalau duit kita banyak nggak terlihat mahal. Karena relatif. Orang lari yang di lari itu ada namanya Six Major Marathon. Oke. 6 maraton terbesar gitu. Sumpama, saya ulangin lagi nih. Saya tuh masih bingung. Jatuhnya lari itu di sini. Terus Ya. Bukan ya di bola-bola. Di bola-bola ada di sini depan. ya. Aha. terus ditekan, Mundur ke belakang, mundur ke belakang, Mental. dilontarkan. pentalin lagi ke Iya. situ. Itu teknik yang Iya. benar. Oh, jadi kalau tekniknya bok 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 itu ngaco lah ya. Karena Oh, benturannya. Nangis itu Enggak, sendinya, Frankie. itu yang Bok, saya bok, dengar bok. kebanyakan ya. Dok. Rontok. Saya dengar kalau lagi kita kan bisa ngebayangin kalau kita lagi nggak usah ngelihat, kita lagi nunduk ada orang, mohon maaf ya, Plok, badan Iya. gede gitu. badannya besar, itu kan ada kesulitan untuk mengontrol bebannya. Tapi itu semakin dibiarin tentunya semakin salah. Salah. Makanya saya selalu kalau lari di GBK ada orang kayak gitu, Mas, yuk lari. Salah Mas, gue bilang, yuk, gitu. Saya ajak dia supaya Ya, artinya kesimpulan saya, walaupun dia beban badannya besar, itu tetap masih bisa dilatih dengan Masih. cara yang benar. masih. Iya. Gitu kan? Iya. Memang kecepatannya so-so lah gitu ya, Nggak nggak itu. penting Tapi itu. yang penting adalah yang Benar tadi, dulu. benar dulu. Kalau itu dibiarin, Terus jadi salah, kebiasaan, rusak terus. Iya, karena yang tadi orang lari mau sehat tapi jadi cedera. Ya, yang disalahin olahraganya. Heeh. Wah, Itu gara-gara biasa gua- orang itu. Wah, gara-gara gue lari nih dengkul Hmm. gue. Nggak bener. Lu salah lari maka dengkul lu bermasalah. Saraf kejepit di belakang nih, gue nggak bisa apa-apa sekarang, gue lari gara-gara ini. Nah iya, saya kan termasuk orang yang punya penyakit saraf kejepit. Itu akibat dulu sering jatuh ya naik motor ya. Bisa sembuh nggak? Kira-kira atau problem nggak atau mempengaruhi nggak orang Kalau lari? pelari, saya selalu bilang bahwa saraf kejepit di nomor 5 atau nomor 6 gitu kan, di belakang sini ya. Di tulang belakang gitu kan. Saya bilang, dilihat kejepitnya seperti apa. Masih ke dokter. Saya selalu bilang, ke dokter cari ronsen kemudian sebesar berapa parahnya. Jadi nggak mungkin dokter, kalau dokter olahraga akan mengatakan, lo berhenti deh. Karena dia nggak akan bilang berhenti. Ini bisa misalnya sarafnya kejepit, diangkat, didorong, atau tambah bantalan gitu kan. Kalau di Singapura nggak pernah orang disuruh berhenti. Karena kebetulan dokter istri saya tuh di Singapura. Saya kata, nggak ada dokter suruh berhenti. Oke, kalau kamu masih mau olahraga, berarti harus ditambahin bantalan di belakang supaya kamu tetap tegak. Jadi harus ada solusinya. Jangan suruh berhenti berolahraga. Tapi bagaimana mensolusikan, walaupun tidak maksimum ya, olahraganya nggak perlulah lo lari sampai 100 kilo lagi kalau udah kondisi seperti itu gitu. Jadi pengaruh tetap ada, tapi jangan istilahnya kita terus kemudian itu jadi alasan gitu ya. Iya. Dan seneng dijadikan alasannya, gue nggak olahraga lagi kata dokter. Ah dokter akhirnya. Enggak. Ini Kan- alasan ini berarti nggak bisa saya pakai lagi, Dok. Janganlah dipakai alasan. Saya seneng kalau orang punya keinginan at least untuk hidup sehat dengan berolahraga. Tapi di Indonesia kadang-kadang tuh orang lari dengan tujuan lain, Bung Andre. Lari dari menghindari kenyataan hidup. Nah, kalau itu nggak ada obatnya, Frank. Karena lari dari kenyataan hidup itu adalah plesetan yang sebenarnya tidak positif. Ya. Jadi gini, kita kan selalu berpikir positif. Misalnya orang itu kenapa mencuri, mungkin dia kelaparan. Kita berpikir positif. Tapi pada saat kenapa orang itu mau sehat, nggak mau, karena dia bilang, saya mah lari dari kenyataan aja. Berarti dia langsung berpikir negatif. Karena itu adalah suatu kata-kata yang negatif dan membuat dia tidak sehat. Dan dia tidak akan melakukan kesehatan karena dia selalu punya escape. Escape-nya yang negatif gitu. Gue lari dari kenyataan aja. Makanya di event organizer saya, di IO saya, MC itu nggak boleh ngomong satu kalimat yang tabu adalah itu. Saya mesti hafalin dulu namanya Idea Run. Idea. Ada di IG, Idea. Idea Run ya. Kenapa namanya Idea? Karena saya ingin inovasi dan punya ide terus. Nah, jadi MC itu haram bilang lari dari kenyataan. Jadi hukumnya Karena haram. itu negatif. Karena itu negatif. Dan itu tidak menginspirasi orang yang nggak bisa lari.
Misalnya, udah kalian udah lari ya udah keringetan nih. Kalau saya mah sebagai MC lari dari kenyataan aja. Itu besok nggak dipakai lagi sama gue. Karena itu negatif. Jangan memberikan suatu statement-statement negatif dalam suatu lingkup olahraga. Ini jangan-jangan Bung Andre ini lama belajar di Jepang, Dok ya? Soalnya kalimat-kalimatnya itu mirip kayak Dokter Jaya. Bagaimana menginspirasi orang dengan cara orang Jepang kan begini kan? Ya harus bukan lama di Jepang. Senang sama orang Jepang. Tapi orang Jepang tuh hebat tuh, olahragawan semua. Iya. Saya tuh naik gunung hari Sabtu Minggu. Iya. Nenek-nenek, jalan Iya. cepet. Gila. Karena Mereka bagi kebiasaan. udah ya bagi dia suatu kebiasaan bahwa hidup sehat itu adalah kebutuhan seperti kita makan nasi. Apalagi kalau di Tokyo, itu Iya. semua lari-lari pagi-pagi itu. Lari. Ngejar kereta, ngejar apa mereka lari karena itu bagian dari hidup. Seperti saya punya ada jargon saya 1 menit salam sehat. Kalau lihat IG saya ada 1 menit salam sehat. Maksudnya saya menginspirasi orang bahwa dengan 1 menit kan IG itu 1 menit kalau itu kan videonya kan 1 menit salam sehat itu maksudnya menginspirasi lo minimal lo dalam 1 menit itu udah tahu apa yang bagaimana cara sehat. Jadi kalau IG kan 1 menit saya ada 1 menit salam sehat, saya lari di GBK, saya selalu gitu. Nah, maksudnya kalian itu meluangkan waktu untuk sehat. Jadi support sehat kita itu dari diri kita sendiri untuk menularkan orang lain. Otomatis gini, kalau kita mengatakan kepengen sehat, otomatis kan sehat. Jadi salam sehat itu adalah jargon saya untuk menginspirasi orang. Ya soal orang, si Andre gila ya, lari terus setiap hari ya nggak apa-apa. Nanti suatu saat dia punya kesadaran, gue pengen lari kayak si Andre gitu. Saya harapannya gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, Dre, itu kan di usia yang 15 tahun tiup lilin ini, kalau lari itu bisa sejajar sama usia umur berapa? Usia yang latihan apa enggak? Yang nggak latihan. Yang nggak latihan, ya 20 tahun juga gue berani jabanin. Gitu. Ya kan gitu, nggak pernah latihan. Ya kan? Tapi kalau yang latihan, banyak yang lebih jago dari saya yang latihannya rutin. Gitu kan? Tapi minimal sebenarnya kita so-so lah, pace 7, pace 8 yang saya bilang itu normal lah. Kalau seminggu 3 kali lakukan itu pasti terjamin dalam itu kesehatan, kebugarannya. Ya kita sebagai laki-laki kadang-kadang kan juga nggak mau terlihat loyo, benar. Loyo dalam arti keseluruhan ya, maksudnya nggak semangat, kemudian nggak ada ini. Tapi pada saat kita habis berolahraga kan kesannya kita walaupun sudah berumur tapi wah kayaknya gue hebat, padahal sih ya yang penting sehat aja. Kelihatan sih dia punya ininya, kulitnya masih rada kenceng nih anak satu. Ini anak. Ngomong ke dia tuh ini anak. Sering diserika, Frank. Diserika ya. Nah, kalau dokter kan tahu, Dok. Di steam. Jadi saya sih tujuannya adalah supaya teman-teman yang lihat di podcast ini maulah berolahraga, bergerak. Kalau mau ketemu sama orang-orang suka olahraga ya ke GBK ini Jakarta. Kemudian sekarang udah buka lagi ya? Iya. Udah berapa tahun buka ya? 3 tahun ya deh. 3 tahun. Jadi di dalam GBK udah direnovasi, udah enak dan banyak lah. Negor aja, misalnya Bang atau siapa, Mbak lari ya, yuk saya boleh diajarin lari, pasti mereka akan menolong, helpful. Iya tuh, biasanya begitu tuh kalau di dunia olahraga tuh. Orang di dunia olahraga nggak pelit sama ilmu. Iya. Ya, kita ya contohnya Bung Andre ngeliatin orang yang salah. Itu otomatis ada punya feeling mau nolong betulin. Hampir di setiap cabang olahraga loh seperti itu. Selalu ada inisiatif untuk menolong, untuk memperbaiki itu besar dalam dunia olahraga. Mau sepak bola, mau lari, mau sepeda gitu. Jadi saya selalu bilang, jadi nggak usah takut lari. Datang ke tempat lari, kita nggak bisa apa-apa, kita kenal orang pasti akan diajarin. Minimal dasar-dasarnya dulu deh gitu. Nggak pakai bayar lagi. Jadi nggak penting kita pakai baju apa, nggak pakai gaya gimana, yang penting sepatu. Karena kuncinya di sepatu. Baju kan cuman lapisan luar. Bule-bule lari nggak pakai baju kok dia gitu kan. Iya. Pakai celana, sepatu itu aja. Ya kalau bule mah. Nggak, maksudnya udah dia panas banget. Iya di Indonesia panas. Hari ini tadi barusan apa? Saya barusan baca nih ya. Barusan baca di satu pemberitahuan itu bersiap-siap Jakarta
sangat panas katanya. Barusan tadi itu 36 derajat dok kita di luar. Gila. Ya kan tergantung kita mau mensolusikan panas itu dengan cara apa. Nah, ini ada satu hal lagi nih, kenapa saya lari ke panas tadi. Banyak orang lari, kemudian dia pakai jaket Salah. yang Salah. bikin keringet. Salah. Salah. Kenapa Karena gini, kita berlari pada saat jantung kita berjalan, bekerja, dia mengeluarkan racun dari tubuh, cairan yang ada di dalam darah. Benar nggak nih dok? Koreksi. Iya. Bahwa dia akan mengeluarkan racun dengan keringat-keringat itu, ya kan? Keringat itu pasti gatal, garamnya, karena dia racun. Dan dia bukan air. Kalau kita pakai jaket itu yang keluar keringatnya itu air tubuh, cairan tubuh. Malah bisa membuat kita dehidrasi. Biasanya dilakukan oleh petinju-petinju yang mau nurutin berat badan untuk kelas dia. Dia pakai itu tuh supaya airnya kurang, air tubuhnya. Habis itu dia timbang. Habis itu naik lagi terserah. Kalau kita pelari, keringetnya itu benar-benar keringet yang dari tubuh kita, yang nanti akan kalau kering itu gatal, racun pasti kan, bukannya air dalam tubuh. Jadi kalau dia pakai jaket, itu yang keluar tuh air dalam tubuh. Gitu dok ya? Yang keluarnya ada mineral. Kalau kita nggak pakai itu, yang keluarnya mineral termasuk racun-racun tadi dok. Makanya habis begitu yang orang minum Pocari Sweat kayak apa segala macam. Karena itu isinya bukan air doang. Ya, ini saya liatinnya gini. Kalau orang menurunkan berat badan itu oke lah ya alasannya begitu. Tapi banyak yang saya liatin orang-orang badannya kurus-kurus kayak saya nih pakai kayak gituan buat apa ya? Enggak, itu buat selfie, Frankie. Iya. Dia lari selfie, gua keren nih, gua jas gua baru nih. Baru beli jas itu. Jadi saya tidak menyarankan untuk lari dengan jaket itu, kecuali memang dia mau nurunin berat badan buat tinju atau taekwondo supaya normal. Jadi lari ya terbuka aja. Oke. Kadang-kadang lari dia di Senayan panas, dia buka baju. Ya, kayak orang pakai baju lari di Yang pertandingan tipis, kan. Tipis gitu. Ya itulah gitu. Nggak pakai jaket-jaket seperti Jadi itu. sekarang pertanyaannya, boleh nggak orang lari nggak pakai sepatu? Sekarang ada namanya barefoot. Iya. Nah, itu kan ada kembali efeknya nggak? Ada efeknya nggak? teman saya banyak barefoot. Efeknya gini, berarti dia langsung berdampak kakinya ke aspal. Ya. Kalau dia larinya salah, berarti dampaknya lebih besar. Ya. Saya katakan, kalau lo mau lari sehat, tidak disarankan. Tapi kalau seorang barefoot, pelari tanpa sepatu, itu kakinya udah punya mata. Ada beling lompat. Atau mungkin jangan di aspal, di rumput Enggak, kali ya? kadang-kadang ada yang di aspal kok sampai panas-panas itu udah. Enggak, mungkin dia mempraktekkan itu apa? Yang refleksologi itu. Iya. Tapi kan kadang-kadang kan banyak paku atau apa. Tapi otomatis kalau kita barefoot, teman saya yang barefoot itu dia udah tahu kakinya. Oh, dia mata kakinya bukan di samping tapi di bawah. Iya. Jadi pas dia naik tak naiknya cepet. Kita kan mata kakinya di samping dong. Jadi kan kalau pakai sepatu kan nggak ada benturannya kayak itu kan. Kalau ini agak tajam, set cepet lompatnya. Atau dia turunan kuda. Iya, nggak punya. Turunan kuda ada bantalannya di bawah. Bukan nggak ada, banyak pelari barefoot. Udah mulai banyak atau dari dulu banyak? Ada berapa yang untuk sensasi akhirnya dia bisa. Tadinya untuk sensasi doang gitu kan. Tapi dia bisa. Tapi sebenarnya kalau yang nggak biasa sakit banget. Kalau nggak biasa sakit. Dok, jujur aja ya. Saya jangankan lari barefoot. Kita nggak pakai sendal aja nginjek aspal, Dok. Saya jarak 5 meter pasti udah nggak kuat lah. Jalan, kalau lari enggak kali Frankie. Kan lari kan nempelnya dikit. Iya. Sama kan dikit-dikit jadi banyak. Iya, tapi yang itu jadi pas dia yang itu dia lebih cepat. Karena saya nggak biasa. Jadi pakai tapi ya, mohon maaf ya, banyak dari istilahnya saya pernah ngeliatin ya, itu dari daerah pedalaman kan banyak orang-orang yang barefoot. Sudah nyampe Jakarta tuh Orang nggak pakai dari daerah orang-orang Baduy, seperti itu. Itu yang pendeta Buddha waktu itu yang dari Thailand itu. Iya, itu berapa ribu kilo itu? Ya, jadi maksud saya itu tinggal tergantung. Kalau menurut saya dia sudah biasa dan agak kapalan. Tapi kalau dia biasa reaksinya cepat kan nggak akan. Misalnya ada apa gitu kan? Setuju tuh. Kan Jadi kakinya. dia udah istilahnya udah punya feeling sendiri tuh.
Ya dia nggak mungkin nginjek suruh jalan di yang tajam, ya nggak mungkin dia jejak terus gitu kan. Cepet naiknya. Kalau kita kan karena pakai sepatu, ketemu beli langsung malah terus gitu. Kalau ini kan enggak. Dia cepet. Temen saya ada full maraton barefoot 42 kilo. Itu kontraindikasi kalau diabetes, Pak. Iyalah, rusak luka kan. Tapi kalau barefoot itu udah biasa, dia kapalan nggak pernah luka. Ya itu saya bilang itu kayak kuda di Iya, mana ada keras. tapalnya tuh. Kapalan ya. Ada tapalnya kan enggak. Tapi menarik lah buat kita punya ini nih dari Bung Andre. Banyak yang pemikiran saya jadi terbalik. Iya. Ya. Tadinya saya pikir kan pertama ya paling sederhana tuh masalah berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok itu menjadi hal yang penting. Segala sesuatu dari niat, jangan dari ancaman. Iya. Jangan dari macam-macam. Begitu niat kita berhenti, total berhenti. Ya. Selama kita niat kita masih setengah-setengah, jangan ngarepin berhenti deh ya. Ya. Jadi nggak ada, aku sebatang aja nggak bisa. Berarti tapi kalau narkoba kira-kira gimana ya? Bisa. Bisa juga ya? Bisa. Dari niat ya? Dari niatnya. Hmm. Jadi orang sembuh narkoba menurut saya niatnya seperti itu. Kalau dia nggak niat ya nggak bisa. Dan Jadi- satu sih kalau narkoba tuh ya dia mau harus terpisah dari komunitas asalnya. Ya, Iya. itu. Kalau nggak masih komunitas balik pasti. Ya makanya kan kita bergaul, kok ikan itu harus kolamnya yang sama. Kalau kolamnya yang masih kolam lama mah nggak bisa. Jadi harus kita pindah kolam. Saya kolamnya juga bukan kolam komunitas merokok masuk kafe. Komunitas saya adalah pelari. Akhirnya kan kolamnya mana? Ya. Tergantung pindah kali. kolam. Betul. Kalau kolamnya kita masih di situ aja, mah walaupun kita berubah ya balik lagi. Jadi kita harus pindah kolam kalau saya bilang. Manusia itu lemah, Franky. Iya. Dia dipengaruhi oleh 5 orang di sekitarnya. Di sekitarnya maling, dia maling semua. Iya. Kalau gitu Di kita main merokok semua. kita main sama 3 orang aja dok, kan nggak sampai 5. Cukup 3 ya. Kekuatannya 3. 3 kaki. Oke. Itu Bang Franky. Bang Andre, ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Yuk. Kalau saya sampaikan kepada teman-teman yang lihat podcast ini, saya bukannya atlet, tapi saya dikatakan juga adalah orang yang ingin menginspirasi. Jadi penggiat lari. Pelari tapi penggiat lari dan ingin melihat orang sehat dengan berolahraga, lari khususnya. Jadi untuk teman-teman yang hobinya masih tidur saja, hari Minggu sedikit-sedikitnya ke CFD jalan. Mulai dengan jalan, jogging, setelah itu baru running. Itulah kenapa saya ajak Bung Andre ngobrol. Kalau yang saya ajak itu profesional, kejauhan ngejarnya. Betul kan? Benar kan? Kalau yang saya ajak ngobrol profesional runner, yang istilahnya udah pengalamannya, wah mendunia ataupun siapa, itu kejauhan. Akhirnya orang mau ngejar ke sana, dia akan ngomong apa? Ya dia kan profesional. Tapi kalau Bung Andre ini kan ngasih inspirasi kayak gini kan gampang kita bisa mau gitu. Dokter Jaya ada mau nanya lagi nggak sama Bung Andre ini? Rasanya sih udah cukup, tapi ini sangat bermanfaat karena kenapa lari itu adalah pilihan olahraga yang paling sering dianjurkan oleh dokter. Jadi harus benar caranya. Siap. Oke, dokter. Bung Andre, thank you banget ya Bung Andre. Siap, sama-sama. Nggak kapok kan? Nggak kapok. Kalau soal kesehatan nggak kapok kok. Ya. Yang penting menginspirasi. Thank you. Thank you, sama-sama. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.